Saya teringat satu penelitian Ibu dan Bapak sekalian yang dilakukan oleh Robert J. Marzano. Dia melakukan satu riset sederhana tentang guru yang efektif dan sekolah yang efektif. Jadi guru yang efektif dan sekolah yang efektif. Guru yang efektif itu adalah guru yang memiliki kualifikasi yang baik untuk mengajar. Sementara sekolah yang efektif itu adalah sekolah yang memiliki kultur yang baik di dalam sekolah itu, memiliki budaya yang kokoh dan baik di sekolah itu. Mungkin sekaligus juga beberapa fasilitas-fasilitas yang dimilikinya ya. Nah, dia melakukan satu penelitian sederhana terkait dengan nilai matematika anak-anak di sekolah-sekolah dengan kualitas yang berbeda-beda ya, itu ya. Jadi ada sekolah yang gurunya efektif, standar, biasa-biasa aja. Sekolahnya efektif, standar, gurunya efektivitasnya juga standar. Dia berada di presentasi sekian. Lalu nanti ada sekolah dengan guru yang efektif, sekolahnya tidak efektif. Ternyata naik. Nanti ada guru yang tidak efektif, sekolahnya efektif. Gurunya itu orang karu-karuan gitu, kacau orang karuan, tapi fasilitas sekolah itu banyak banget. Sekolah itu baik banget gitu kelihatannya, tapi gurunya nggak karu-karuan. Dari sekian itu rupa-rupanya yang naik itu ya, nilai anak-anak itu naik adalah gurunya efektif, sekolahnya tidak efektif, itu naik. Lalu yang kedua adalah gurunya efektif, sekolahnya efektif, itu naik. Jadi penelitian Robert J. Marzano menjelaskan rupa-rupanya yang menjadikan anak-anak itu menjadi kondusif untuk belajar adalah karena guru-gurunya itu adalah guru-guru yang efektif. Guru, artinya kualitas guru dalam sekolah itu harus menjadi prioritas dan pengamatan kita kalau kita mau memilih sebuah sekolah. Nah, menurut saya itu penting ya, harus kita amati. Nah, apa saja yang perlu untuk kita amati dari guru-guru itu? Guru-guru yang kompeten itu yang seperti apa? Satu adalah guru-guru yang punya integritas. Jadi guru-guru yang punya integritas. Apa saja yang perlu untuk kita lihat? Sederhana. Satu adalah motif. Apa yang menggerakkan guru-guru itu, motif guru-guru itu untuk mendidik anak-anak? Itu wilayah keikhlasan dan ketulusan ya. Kelihatannya agak sulit kita untuk melihat itu, tapi coba panjenengan ngobrol saja dengan mereka, nanti akan kelihatan kok, akan terasa orang yang tulus dan ikhlas itu yang seperti apa gitu. Lihat saja gitu. Jadi guru-guru itu adalah guru-guru yang punya integritas. Mereka adalah pribadi-pribadi yang soleh, tetapi sekaligus mensolehkan. Dia punya integritas, ketulusan yang sangat luar biasa. Dan dalam hal ini, pengalaman saya menyekolahkan anak-anak itu, saya acungi jempol pada teman-teman guru-guru IT. Saya punya pengalaman misalnya bagaimana salah seorang guru TK anak saya yang perhatiannya sangat luar biasa, bahkan kita kadang-kala sebagai orang tua itu cenderung abai, tetapi beliau tidak sungkan, tidak segan-segan untuk mengingatkan kami agar memperhatikan anak-anak itu. Kalau malam hari itu, Ibu dan Bapak sekalian, Bu Sri itu senantiasa WA kami semuanya gitu, Ibu dan Bapak sekalian, kita tidak bisa menjamin mendidik anak-anak. Yang bisa kita lakukan adalah memohon pada Allah SWT agar Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak. Monggo sesarengan mari bersama-sama malam hari ini kita tahajud, terus kita doakan anak-anak. Loh, iki ngandani itu guru gitu. Yang kami tidak pernah mensuplai beliau untuk membeli pulsa, itu sama sekali kita nggak memikirkan itu. Dan itu kan di luar SOP sebenarnya kan. Tugas guru itu kira-kira cuma ngajar di sekolah gitu. Tetapi guru-guru IT itu luar biasa. Malam hari dia bangunkan kita itu yang sedang nyenyak tertidur itu, sekedar untuk mengingatkan, monggo kita bangun bersama-sama untuk mendoakan anak-anak.
Lah kita yang jadi orang tua itu kan akhirnya mikir gitu, lah gurunya aja mendoakan anak-anak kita, masuk orang tuanya malah turu gitu. Jadi ibu dan sekalian, saya melihat ini guru-guru yang mengajar dengan sepenuh hati, bukan mengajar dengan sepenuh gaji. Jadi guru-guru yang mengajar dengan sepenuh hati, bukan mengajar dengan sepenuh gaji. Nah, jenengan kita semuanya itu melihat dan bertanya kepada mereka gitu, mungkin kita akan berbesmili gitu. Nek guru-guru itu kira-kira ngajar gitu ya dengan sepenuh gaji gitu, mungkin ibunda guru dari TKIT itu mungkin akan malas kok untuk nyeboi anak-anak kita itu. Oh, cebok dewe gitu, gajiku ora sepiro, mosok kon ngresiki kowe gitu. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh guru-guru yang secara tulus, ikhlas mendampingi anak-anak. Jadi satu, kita perhatikan motif mereka. Saya ngajar di kampus, kadang-kadang ketemu dengan beberapa teman-teman yang nggak bisa bergerak kalau nggak ada amplop. Nyon sewu nggih. Kadang-kala kita ketemu dengan orang-orang gitu yang setiap kali berada di forum itu yang diomongke amplop, yang diomongke itu ya Allah gitu. Itu merendahkan kita gitu. Motif kita itu apa sebenarnya? Yang mendorong seseorang itu apa gitu. Nah, guru-guru itu coba perhatikan sajalah. Nanti lihat guru-guru itu yang dikeluhkan oleh mereka apa, yang disambati oleh mereka apa gitu. Begitu mereka sampai abai terhadap diri mereka sendiri dalam tanda kutip ya, mereka memikirkan anak-anak itu dengan sedemikian sangat seriusnya, itu sepenuhnya karena mereka tidak sekedar menunaikan tugas sekolah untuk ngajar, tetapi mereka menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan pribadi-pribadi yang nanti akan membentuk peradaban. Jadi itu yang menjadikan guru-guru yang tulus ikhlas itu menunaikan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh gaji. Dan ini intangible. Sekali lagi ini intangible. Sekolah dengan fasilitas apapun itu bisa ditiru di sebanyak sekolah. Tapi guru-guru yang ikhlas tulus itu nggak bisa diduplikasi di banyak sekolah. Jadi mending kita memilih hal yang tidak banyak diduplikasi di banyak sekolah. Apa itu? Itu ketulusan. Itu orientasi hidup dan perjuangan bagi guru-guru itu. Nah, yang guru-guru yang seperti ini kalau ngandani anak-anak itu pasti MJJ, Bu. Mak Jebjuk. Kenapa? Lawang semata-mata dia itu keyakinannya pada Allah itu begitu sangat luar biasa kok. Sekali lagi, saudara sekalian, guru-guru yang seperti ini, yang dekat dengan Allah, itu pasti dia akan dikasih kekuatan oleh Allah untuk berpengaruh kepada anak-anak, pada murid-muridnya. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Jadi tidak sekedar motif yang tulus, tetapi sekaligus guru-guru ini integritasnya terjaga dengan baik, dia pribadi yang soleh, akhlaknya baik, gitu. Tutur katanya santun dan seterusnya. Secara umum itu memang dia pribadi-pribadi yang baik dan layak menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka pada pribadi yang seperti ini kita akan lebih cenderung untuk merasa jenjem, tenang untuk memasrahkan anak-anak kita agar ditempa dan dididik dengan sebaik-baiknya. Itu integritas sih. Nanti panjenengan bisa melihat beberapa hal yang lain. Yang kedua adalah kapasitas. Selain integritas, yang harus kita lihat adalah kapasitas. Apa yang bisa kita lihat? Satu, kemampuan mereka untuk membangun kadar hubungan yang dekat dengan murid-muridnya. Ini bisa untuk kita amati. Jadi bagaimana kemampuan guru-guru itu untuk membangun kadar hubungan yang dekat dengan murid-muridnya. Olah malah medeni dan gilani gitu loh. Begitu di hadapan murid-muridnya malah murid-muridnya gila gitu. Tetapi guru-guru yang baik itu karena ketulusan dan keikhlasannya, karena akhlaknya, maka dia pandai betul untuk menjalin kadar hubungan yang dekat dengan anak-anak. Nggak harus heboh. Sekali lagi nggak harus heboh. Bisa jadi dia pribadi yang menang-menang baik gitu. Tetapi kayak magnet, begitu dia datang itu murid-muridnya terus ngerubungi kayak
gula gitu, semut ngerubungi gula gitu. Jadi padahal dia nggak heboh gitu, nggak hebring, ya biasa-biasa saja gitu. Karena masing-masing orang kan punya tabiat yang berbeda-beda ya. Tetapi daya rengkuh, daya rangkul seorang guru kepada murid-muridnya itu suatu hal yang menarik untuk diamati, dilihat. Lihatlah bagaimana guru-guru itu. Satu, hayyin. Kalau ya, ini sekedar menurunkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 4 orang sikap yang menjadikan seseorang itu dijauhkan dari neraka. Neraka haram untuk menyiksanya. Apa itu? Satu, hayyin. Pribadi yang hayyin. Pribadi yang hayyin itu pribadi yang semeleh, tidak koyo sumbu pendek, bukan begitu, tidak gampang meledak, tapi pribadi yang semeleh gitu, hayyin. Yang kedua adalah pribadi yang layin. Pribadi yang lain itu adalah pribadi yang lembut, tutur katanya halus gitu, santun. Tapi nyun sewu tidak mesti bahwa satu sekolah itu semuanya harus begitu ya. Bisa jadi juga ada guru-guru itu uh, yang yang tegas, yang oleh anak-anak itu kayak galak gitu. Tetapi anak-anak itu gugu gitu. Kalau bersama dengan dia itu gugu gitu. Nah, yang seperti ini adalah pribadi yang lain, yang merangkul, yang akrab dekat gitu dengan anak-anak. Hayyin, lain. Yang ketiga adalah koribin. Korib itu guru-guru yang dekat, gampang mendekati, gampang akrab. Napa ya bahasane Kulon Progo iki kira-kira guru-guru yang ya akrab, grapya gitu. Itu orang-orang yang grapya itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari siksa neraka gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntunglah kalau panjenengan menjadi pribadi-pribadi yang koribin. Saya kadang-kala sok heran gitu ya melihat guru-guru TKIT itu. Kalau ada datang itu terus Mas Faik dijemput gitu. Padahal yang datang adalah orang tuanya. Kok yuk apal-apaliman gitu. Terus siapa lagi gitu. Mbak Nisa dijemput, Mbak Nisa dijemput gitu. Itu kan menunjukkan kalau orang tua guru-guru itu amat dekat gitu dengan anak, sekaligus hafal betul dengan orang tuanya. Aku kan ngapal kayak ngono judek gitu. Jadi tapi rupa-rupanya guru-guru itu luar biasa gitu. Wong baru nongol di gerbang itu aja sudah dipanggil pakai pakai mic itu. Mas Nizar dijemput, Mas siapa dijemput terus gitu. Dan itu satu sekolahan ya, kok ya apal-apal limen gitu. Nah, itu koribin, pribadi yang dekat, pribadi yang dekat. Nah, yang terakhir sahlin, hayyin, layin, koribin, sahlin. Sahlin itu wong sing gampang, bukan orang yang rumit, bukan guru-guru yang rumit. Kadang-kadang kan repot juga tuh kita berhadapan dengan, dulu kita repot berhadapan dengan guru-guru yang rumit, guru-guru yang coklean, persoalan sedikit jadi perbesar gitu. Tapi guru-guru yang baik ini, dia yang mudah merangkul, itu karena dia memiliki pribadi yang semeleh, dia tutur katanya santun, layin, dia koribin, mudah mendekati anak-anak, mengakrabi anak-anak, lalu sahlin, mereka memudahkan urusan dengan anak-anak gitu, dengan orang tua juga begitu, gampang banget gitu. Nah ini yang salah satu contoh saja bagaimana guru-guru yang seperti ini yang pintar pandai mengakrabi anak-anak itu. Saya masih ingat salah seorang murid dulu ya, namanya Farhan. Wah kalau sekolah itu sulit untuk dikendalikan. Di TKIT itu dia sulit sekali dikendalikan. Sudah lari kemana-mana, kadang-kala bawa batu dilempar gitu. Yang kalau berada di kelas dia tidak jenak, lalu lari ke halaman gitu.
Dalam situasi seperti itu, ada saja ibu guru itu yang tetap bersetia untuk mendampingi Farhan ini. Lari kemana, diikuti, diajak ngobrol gitu, bermain apapun gitu. Yang tentu itu capeknya bukan main. Kita bisa bayangkan, anak-anak yang lainnya sudah berada di kelas, anak yang satu ini masih berkeliaran, lari kemana-kemana gitu. Dan ibu guru ini, ustadzah ini berusaha untuk mendampingi terus-menerus. Sampai akhirnya anak ini berubah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit gitu. Itu luar biasa, ibu dan bapak sekalian, kemampuan yang luar biasa. Dia ini ini hal yang tidak, sekali lagi ini pasti hal yang tidak pernah diajarkan di kampus gitu. Bagaimana bersentuhan hati dengan murid, bagaimana merangkul anak-anak, itu tidak mungkin akan diajarkan di sekolah-sekolah. Itu tidak diajarkan di kampus-kampus gitu. Tapi itu penting. Kadang-kala yang diajarkan di kampus-kampus itu hal-hal yang sifatnya mekanik teknis, piye carane ngajar, piye gawe RPP, administrasinya seperti apa, kadang-kala begitu gitu. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan menyentuh hati anak-anak seringkali tidak diberikan. Nah, guru-guru yang seperti ini, yang karakternya itu tidak bisa dicontoh oleh siapapun itu ya, tidak bisa dijiplak ya di sekolah-sekolah yang lainnya, itu intangible asset, itu aset termahal sekolah itu. Sekali lagi, itu aset termahal sekolah itu. Kalau toh sekolah itu nggak punya fasilitas, pasti guru-guru di bawah bimbingan guru-guru yang seperti ini, itu nggak penting kok. Fasilitas itu jadi terasa nggak penting. Anak-anak merasa enjoy, bukan karena di situ banyak fasilitas. Lihat saja betapa banyak anak-anak yang tidak enjoy, bosan di sekolah, padahal fasilitasnya banyak. Kenapa? Karena kultur dan iklim di sekolah itu tidak terlalu cukup kondusif. Guru-gurunya nggak gayeng, nggak menyenangkan gitu. Tapi ada sekolah yang fasilitasnya biasa-biasa saja, tapi ternyata luar biasa. Saya menyekolahkan anak saya di TKIT itu nyaris nggak ada tempat bermain. Ada satu petak tempat pasir itu, tetapi itu nggak standar. Kalau suatu saat ada supervisi dari dinas itu nggak standar gitu. Ustadzah-ustadzah pada bilang pada saya gitu, Pak Budi nanti didampingi ya, kalau ada supervisor datang ke sekolah kita gitu untuk penilaian. Lalu pertanyaan pertama itu ya khas gitu ya. Ini tempat bermainnya mana, tamannya mana, ini sekolah kok nggak ada tamannya gitu. Saya bilang ada Pak taman. Lu mana nggak ada, ini di sekolah nggak ada, cuma satu petak di pojok itu. Ada Pak taman di depan itu loh. Di depan itu ada taman gitu, itu taman makam pahlawan gitu, itu kuburan gitu. Biasanya kan sekolah-sekolah TK itu kan, TKIT itu kan golek tanah ya, tanah cerak kuburan gitu, yang murah-murah gitu. Saya bilang, oh ini hebat Pak sebenarnya sekolah ini, karena sejak kecil sudah diingatkan dengan kematian, maka dia akan berani dengan menghadapi kehidupan. Saya bilang gitu ya. Itu aja ya alasan mereka sekolah orang di fasilitas gitu. Tetapi ternyata anak-anak enjoy saja gitu. Kenangan anak-anak terhadap sekolah tetap luar biasa. Sekali lagi, kenangan anak-anak terhadap sekolah itu tetap luar biasa. Jadi ibu dan sekalian, itu salah satu bagian dari kapasitas yang bisa diamati. Selebihnya adalah kemampuan guru itu bagaimana mentransfer ilmu dengan sebaik-baiknya. Saya masih terkenang sampai saat ini apa yang dilakukan oleh almarhum ustadzah guru murid anak saya ya. Suatu ketika di TK itu anak saya belum terlalu cukup enjoy berada di kelas. Apa yang dilakukan di pangkunya anak saya, lalu dibacakan cerita ini langit sambil ditunjuk-tunjuk gitu ya. Ini dengan buku itu, ini langit. Langit ciptaan siapa Mas Faik? Lalu anak saya mengatakan Allah. Terus ini gunung, gunung ciptaan siapa? Allah. Ini pohon, pohon ciptaan siapa? Ciptaan Allah kata dia. Lalu anak saya dengan enteng mengatakan, terus Allah di mana? Oh itu kalau kita sebagai orang tua gitu kadang-kala kita mikir gitu, aduh bikin jawabnya gitu judul gitu. Kalau pertanyaan seperti ini gimana ini? Tapi rupa-rupanya
Almarhumah Bu Mene itu dia mengatakan pada Faik itu, uh, dia menyampaikan, dia tidak banyak menjelaskan yang jelimet. Dia tiup kepala anak saya itu, lalu ada udara yang menerpa sebagian rambutnya. Kamu terasa ada angin nggak? Kata Bu Mene itu almarhumah. Anak saya katakan iya. Terlihat enggak anginnya? Enggak. Nah Allah juga begitu. Allah itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Pintar sekali bagi saya bagaimana uh, beliau menjelaskan akidah dan keyakinan kepada Allah dengan amat enteng, ibu dan bapak sekalian. Amat sederhana sekali, tetapi anak-anak yakin gitu, anak-anak paham dan mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi yang seperti ini mahal harganya. Sekali lagi, yang seperti ini mahal harganya. Ini jauh lebih mahal ini daripada jungkat-jungkit itu. Ini jauh lebih mahal itu daripada mainan-mainan kecil itu, daripada Lego, daripada macam-macam gitu. Anak-anak akan senang bersama dengan guru-gurunya karena permainan itu bisa diciptakan. Jadi permainan bisa diciptakan. Fasilitas itu perkara yang sederhana saja. Tapi bagaimana guru-guru itu mengajak anak-anak belajar, mendekatkan pada Allah, menerangkan tentang kekuasaan Allah, itu mahal harganya. Kadang-kala kita sebagai orang tua sendiri tidak sanggup untuk menerangkannya. Guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita lah yang menerangkannya. Coba aja lihat sekarang hari-hari ini, ketika anak-anak didekatkan pada orang tuanya gitu, betapa kita sudah mulai kemerungsung gitu. Piye ikin rangke ya Allah, angel banget gitu. Lalu kita mulai stres tuh. Padahal yang kita hadapi anak sendiri gitu. Jadi pada sekolah-sekolah seperti itulah, pada guru-guru seperti itulah yang memiliki integritas sekaligus kapasitas, kita akan memberikan amanah pendidikan anak-anak. Kita akan berkolaborasi bersama dengan guru-guru dan sekolah yang seperti itu. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, terakhir, saya tidak perlu untuk menguraikan lebih lanjut, rupa-rupanya Maryam itu ditempatkan di mihrab. Dia ditempatkan di mihrab. Tentu tempat itu juga bukan tempat yang banyak fasilitas, tetapi tempat itu adalah tempat yang sangat kondusif untuk menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah yang baik bukan sekolah dengan menjual fasilitas. Sekolah yang baik adalah sekolah yang menjual iklim dan kondisi sekolah yang semakin mendekatkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal yang di alam ini semuanya adalah fasilitas untuk pembelajaran. Jadi bagi guru-guru itu semuanya bisa diubah kok untuk pembelajaran. Ranting bisa diubah untuk pembelajaran, batu kerikil bisa diubah untuk pembelajaran gitu. Jadi segalanya bagi guru-guru yang dekat dan taat kepada Allah SWT itu tidak ada persoalan. Nah Maryam itu tumbuh dan besar di mihrab. Itu artinya sekolah yang baik itu adalah sekolah yang kondusif dan semakin mendekatkan anak-anak untuk mencapai apa yang menjadi orientasi pengasuhan orang tuanya. Kalau orientasi pengasuhan orang tuanya itu adalah semakin anak-anak semakin taat pada Allah, kira-kira masjidnya ada nggak nih sekolah ini? Sekolahnya ada masjidnya nggak? Kalau setiap waktu sholat kira-kira anak-anak digiring untuk ikut sholat bareng, dibiasakan untuk sholat bareng ataukah tidak, berjamaah atau tidak, dan seterusnya. Itu sekolah yang kondusif bagi menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali ibu dan sekalian, kita lebih cenderung untuk mendidik anak-anak agar mereka mencapai ilmu-ilmu profesi, tetapi kita jarang atau sedikit abe untuk menumbuhkan anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang baik. Ilmu-ilmu yang menjadikan mereka menjadi pribadi yang mulia, yang baik seringkali kita abaikan. Kita cenderung untuk mendidik mereka agar memiliki profesi, agar mereka nanti berada di tempat kerja. Tetapi kita sedikit abe untuk menyiapkan mereka agar menjadi pribadi yang baik dimanapun mereka berada. Nah, sekolah-sekolah yang kondusif seperti itu menurut saya adalah sekolah yang baik.
Sekolah yang mengajak orang tua untuk berkolaborasi itu adalah sekolah yang baik. Karena tidak semua sekolah bisa mengajak dan melibatkan orang tua dalam kolaborasi pendidikan dengan anak-anaknya. Lihat program-program di dalam sekolah itu kira-kira melibatkan orang tua dalam proses pengasuhan ataukah tidak. Kenapa? Karena anak-anak yang dididik di sekolah tetapi AB di rumah biasanya nggak jadi. Atau sebaliknya, kadang-kala rumah berusaha untuk mendidik anak-anak, tapi sekolahnya tidak memiliki visi yang sama dengan visi orang tuanya, itu juga akan menjadikan proses pendidikan anak-anak menjadi tidak semakin menguatkan satu dengan yang lainnya. Sekolah dan orang tua yang saling kolaborasi itu adalah sekolah yang menguatkan bagi pertumbuhan anak-anak kita. Gitu nggih Bu Rahmi dan Ibu dan sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh, maaf tadi suara saya ternyata masih mute ya. Terima kasih pada Pak Budi yang sudah memaparkan banyak hal tentang bagaimana kita sebagai orang tua untuk memilihkan sekolah yang baik untuk putra-putri kita. Ada forum tanya jawab ya. Masih ada waktu insya Allah, tapi sebelumnya minta tolong Pak Iswan atau Bu Harsi untuk menampilkan suatu monggo. Ya, sudah belum Bu? Sekilas tentang SDIT ya. Monggo Bapak Ibu presani dulu. Pak Iswan, silakan Pak Iswan. Bu, Pak Iswan, sudah siap belum? teman gue. Bu Sari, parah ke Bu Sari. Yang iklan kali. Oh, oke, sambil menunggu ya. Mohon maaf Pak Budi, ada beberapa pertanyaan ini dari Mas Hasan. Bagaimana tips untuk membangkitkan budaya suka membaca pada anak-anak yang terlihat lebih suka main HP atau game? Satu-satu dulu ya. Monggo, Budi.
Ya Ibu, eh, bagaimana kita menumbuhkan budaya baca pada, oh ini sudah, mau ditayangkan dulu ini, atau pripun? Jawab dulu aja nggak apa-apa Ustaz, monggo. Oke. Bagaimana kita menanamkan budaya baca pada anak-anak? Satu, dekatkan anak-anak dengan buku. Jadi, dekatkan anak-anak dengan buku dibandingkan dengan yang lainnya. Eh, itu beberapa hal yang biasanya kami lakukan. Kita mendekatkan anak-anak pada buku. Lalu kami biasa untuk misalnya mendiskusikan isi sebuah buku. Meskipun anak-anak itu belum membacanya. Misalnya ada satu cerita atau apapun itu kami akan cerita. Oh ini ada di buku ini gitu. Ini ada di buku ini. Sebenarnya untuk menumbuhkan keingintahuan anak-anak terhadap buku. Rupanya asik ya kalau kita berinteraksi dengan buku-buku itu karena pengetahuannya banyak. Kadang-kala saya ajak anak-anak ke toko buku misalnya, bukan yang mahal-mahal ya. Saya dulu ketika masa-masa belum pandemik itu, kami biasa ke shopping itu untuk cari buku-buku yang harganya ya Allah kadang-kadang mau 5.000 gitu, buku-buku lama jadul-jadul itu 5.000 dan anak-anak saya bebaskan untuk memilih sendiri. Suatu saat dia menemukan satu buku harganya 5.000 itu tentang sejarah Mesir kuno dan suatu saat tapi ini anak saya membaca buku itu lalu dia bertanya kepada saya gitu karena ini tentang sejarah Mesir kuno kata dia ayah berapa anaknya Fir'aun gitu. Aduh tobat aku nggak ngerti gitu. Masa ditakoi anaknya Fir'aun gitu. Uh, anaknya Dewi kadang ngalah lali gitu. Masa kan mikir anaknya Fir'aun gitu. Lalu uh, kita kan toh bagaimana ini caranya gitu. Lalu saya bilang ke anak saya, tolong ayah ambilkan dulu air minum gitu. Nanti ayah jawab gitu. Lalu dia ambilkan air minum, lalu saya baca gitu ya. Saya baca gitu, cepat itu, lalu saya letakkan lagi gitu. Lalu saya minum dari air yang dia bawa itu. Berapa ayah jumlah anaknya Fir'aun? Dia bilang 200 sekian gitu. Loh kok ayah tahu gitu? Ayah tahu dari mana gitu? Loh iyalah, baca dek, baca, makanya baca. Gitu. Jadi sebenarnya kita eh, seringkali membuat tebakan-tebakan yang semua jawaban-jawaban itu ada di buku tertentu gitu. Yuk kita main tebak-tebakan yuk gitu. Dan itu seru gitu. Eh, tebakan ini ayah ambilkan dari buku ini gitu. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya mencari-cari gitu. Oh aku tahu gitu. Sebenarnya ibu dan bapak sekalian, begitu kita menciptakan suasana yang asik, seru dan menarik itu, anak-anak juga sebenarnya lebih tertarik untuk hal begitu gitu daripada ke gawe gadget. Jadi tapi syaratnya itu ya, bangun kedekatan dengan anak, yang kedua bangun keseruan dengan anak. Cerak tapi juga seru gitu. Dekat tapi juga seru. Seringkali kita itu dekat, tapi kita tidak bisa menciptakan keseruan bareng anak kan ya. Nah, ciptakan aja hal-hal yang seru pada anak. Tapi sumbernya semuanya bisa dari buku-buku itu. Apapun kok ya, sumbernya apapun gitu. Teman Ibu Bapak ambil koran gitu, terus kita baca set gitu. Yuk sekarang tebak-tebakan dari koran ini gitu. Nanti cari ya gitu. Itu juga bagian dari cara-cara kita untuk mendekatkan anak-anak pada buku. Kalau anak-anak masih kecil biasanya kita melakukan reading aloud, membaca nyaring. Jadi kita bacakan nyaring, tetapi nek maca nyaring itu ya kudu ana ekspresinya gitu. Jadi kaya wong edan memang baca gitu Franklin dengan intonasi, dengan mimik gitu. Yang saya berada di pengasih itu biasanya terus eh, ibu mertua itu kadang-kadang sok heran, Mas Budi kaya wong edan gitu. Itu karena kita membacakan cerita pada anak-anak dan seterusnya. Saya kira ada banyak cara-cara yang bisa untuk dilakukan agar anak-anak tumbuh dan suka untuk membaca. Ciptakan keseruan-keseruan yang sumber utamanya berasal dari buku. Nah, atau kalau buku teramat mahal, kita bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar kita, bacaan-bacaan yang ada di sekitar kita, koran bekas
atau apapun gitu, yang semuanya itu melatih. Sekarang ibu dan sekalian, kami seringkali mendiskusikan buku-buku bacaan anak-anak itu, tapi mau tidak mau akhirnya kami juga harus membaca, saya juga harus membaca agar ya diskusinya bisa menjadi nyambung gitu. Sekarang kami harus keteteran karena anak-anak begitu mudah akses banyak informasi, demo buruh macam-macam gitu. Padahal kita juga nggak mencermati secara detail gitu. Nah, seringkali anak-anak bertanya, kenapa melakukan itu, kenapa ini, kenapa itu gitu. Nah, jadi kira-kira ada teks, lalu kita sering untuk mendiskusikannya. Dan itu menjadikan ternyata menarik bagi anak-anak atau bikin kebanggaan mereka. Kenapa? Karena mereka membaca buku itu, lalu mereka bisa memberikan pertanyaan yang kita itu belum membacanya dan kita nggak tahu. Anak-anak akan senang gitu. Oh iya, ada manfaat dari membaca. Kita menjadi lebih tahu. Ayah, ibu nggak membaca, makanya dia nggak ngerti dan seterusnya ya. Jadi ada banyak seni untuk menciptakan keingintahuan dan rasa suka anak-anak terhadap buku. Gitu ya ibu, mohon maaf ya. Diselingi sebentar ya. Pak Iswan, monggo Pak Iswan. Ini belum bisa masuk ya. Memilih sekolah yang tepat sangat menentukan perkembangan masa depan buah hati Anda. Masih bingung menentukan pilihan pendidikan untuk buah hati Anda? SDIT Ibnu Mas'ud merupakan pilihan sekolah Islam terpadu yang tepat untuk mewujudkan cita-cita masa depan buah hati Anda dengan visi religius berkarakter dan berprestasi. Melalui pendidikan yang integral dan seimbang antara pengetahuan, karakter, dan keterampilan dengan metode pembelajaran yang kreatif serta menarik, SDIT Ibnu Mas'ud berusaha menggali minat bakat buah hati melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri anak, sehingga mampu melahirkan siswa-siswi yang unggul dan berprestasi. Berbagai kegiatan penunjang disediakan oleh sekolah. Seluruh siswa berkesempatan belajar dan melatih skill yang bisa digunakan untuk bekal di masa mendatang melalui beragam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti pramuka, karate, pencak silat, panahan, sepak bola, kiroah, angklung, hadroh, renang, seni tari, melukis, dan Smart School and Kids. SDIT Ibnu Mas'ud berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik untuk buah hati Anda. Tunggu apa lagi? Mari menjadi bagian dari kami. Catat tanggal pendaftarannya dan daftarkan segera buah hati Anda. Sekilas tadi ya, Bapak Ibu, untuk barangkali ada yang belum tahu tentang SDIT Ibnu Mas'ud yang punya visi religius, berkarakter, dan juga berprestasi. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Budi. Bagi Bapak Ibu, bagi saya Bapak Ibu guru baik dari TK hingga SD sangat luar biasa, terutama dalam mendampingi anak-anak saya yang juga luar biasa. Salut dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Ada sedikit keresahan saat anak akan masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana saya meyakinkan anak saya bahwa dia akan baik-baik saja di sekolah yang baru dengan suasana yang baru, mengingat ini putranya yang sangat istimewa, pendiam dan juga sangat pemalu. Itu ada pertanyaan lagi Pak Budi, monggo, minta tolong dijawab. Ya ibu, saya juga punya persoalan yang sama ya. Anak saya juga mengalami persoalan yang sama di awal-awal gitu. Apa yang
yang kami lakukan, kami intensif untuk ngobrol dengan anak. Jadi kami berusaha untuk berbincang dengan anak-anak bahwa daya adaptasi itu penting. Dimanapun kita berada, kita perlu adaptasi. Kira-kira kami punya obrolan, kakak besok mau kemana, lalu dia menyampaikan saya pengen kuliah di sini gitu. Nah kalau kuliah di sana nanti jauh dari ayah sama ibu. Kalau jauh dari ayah sama ibu, kamu harus bisa beradaptasi, bergaul dengan siapapun. Nah itu obrolannya panjang sekali ibu. Jadi kami ngobrol panjang sekali. Ketika masuk ke jenjang berikutnya, ke SMP, kami harus meluangkan waktu setiap, karena ada meet and greet itu setiap pekan, maka meet and greet itu betul-betul kami manfaatkan betul ya. Saya mengetahui beberapa orang tua kadang-kala tidak memanfaatkan meet and greet itu. Kami mencoba untuk memanfaatkan meet and greet itu. Anak-anak kami gali kejadian apa yang dialami. Jadi dia bercerita, kami mendiskusikan, sekali lagi kami mendiskusikan, lalu mencari kira-kira tindakan apa yang diperlukan bersama-sama itu. Jadi kami mendiskusikan. Kami hanya memandu saja gitu. Anak-anak yang kemudian menentukan pilihan-pilihannya. Nanti kita akan tanya, kalau pilihan seperti itu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, sehingga mereka dipandu untuk mikir sendiri gitu. Kenapa? Ada saatnya kami sadar ada saat-saat tertentu ketika kami tidak bisa mendampingi anak-anak, sehingga mereka harus kita siapkan agar bisa bersikap secara matang dengan sendirinya. Jadi di meet and greet itu kami anak-anak akan cerita kejadian satu pekan itu apa saja, punya persoalan apa dengan teman, punya ganjalan apa dengan teman, punya hambatan apa dengan guru dan seterusnya. Lalu kami akan diskusikan sikap apa yang diperlukan dan harus dia lakukan. Eksekusi seluruhnya ada pada anak ya, jadi eksekusi seluruhnya pada anak. Nanti pekan berikutnya kami ketemu lagi, atau ada saat ketika dia telepon, kami akan pantau seluruh perkembangan itu. Nah, tapi kami mencoba untuk meyakinkan bahwa kakak harus bisa berani bersikap di situasi ketika tidak ada ayah dan ibu. Karena apa? Kamu mau pergi kemanapun, mau pindah ke sekolah apapun itu, adaptasi itu penting. Jadi adaptasi itu penting. Nah itu yang sekali lagi kami mencoba untuk membiasakan. Kalau dia punya persoalan dengan teman atau persoalan dengan guru, kami biasanya diskusikan apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kami berusaha untuk tidak intervensi, sekali lagi kami berusaha untuk tidak intervensi secara jauh, biarkan anak-anak yang menyelesaikan persoalannya sendiri. Tapi seluruh cara-cara penyelesaian itu yang kami diskusikan bersama-sama. Karena kami terburu juga untuk menghakimi anak gitu. Tapi itu kita coba untuk evaluasi. Misalnya kita menghakimi atas tindakannya yang begitu tanpa berusaha untuk mendengarkan sebenarnya apa yang dia rasakan dan kondisi apa. Kami sering ini sekedar masukan, kamu yang harus mengeksekusi sendiri. Kenapa? Karena situasi di sekolah sama kamu yang lebih ngerti. Jadi kamu harus pintar-pintar untuk membahasakan dan menerjemahkan diskusi kita itu sehari-harinya, nanti eksekusinya seperti apa. Kira-kira begitu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi diskusi intensif itu memang satu hal yang kami lakukan bareng-bareng. Rupa-rupanya itu mematangkan anak-anak. Bukan mendikte ya, sekali lagi bukan mendikte, tapi mengajak mereka untuk mencari solusi bersama-sama. Dan memberikan keleluasaan bagi anak-anak untuk memilih. Kadang-kala begini, kami ngotot gitu, kamu harusnya begini, coba kamu begini, kamu bilang ke guru dan sebagainya gitu. Lalu anak-anak yang mematahkan pikiran-pikiran kami sendiri, enggak begitu ayah, enggak begitu ibu gitu. Aku ngerti kondisi di sekolah itu seperti apa, aku ngerti gitu. Aku sudah ngerti solusinya harus seperti apa gitu ya. Tapi itu ketika anak-anak sudah mulai beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi butuhnya prosesnya panjang gitu. Dan kami menikmati seluruh proses-proses itu.
ngobrol setiap pekan. Kan sampai kalau diminta untuk ngisi hari Ahad itu dulu saya sampai mengatakan tidak bisa karena ada jatah untuk membersamai anak-anak. Kira-kira mengatakan nggih, mohon maaf kalau misalnya nggak pas. Terima kasih. Waktunya sudah melebihi ya, sudah hampir jam 12, ternyata tidak terasa, sangat menarik sekali yang dipaparkan oleh Pak Budi. Sementara itu Bapak Ibu para hadirin, semoga dengan acara ini akan bisa memantapkan kita ya, untuk memilihkan sekolah buat putra-putri kita, memilih sekolah yang baik, yang bisa membuat kita tenang gitu ya di masa depan. Insya Allah sekolah Islam terpadu SDIT Ibnu Mas'ud ya bisa menjadi sekolah pilihan yang tepat buat putra putri Bapak Ibu semuanya. Sekedar informasi, insya Allah SDIT Ibnu Mas'ud sudah membuka pendaftaran untuk gelombang pertama dimulai tanggal 12 untuk pekan pertama ini ya, untuk gelombang pertama 12 mulai besok hari Senin ya. Monggo yang mau